如此级别就拥有了领域。至于最后一个魂环和魂骨，不管此行只要将魂环总数提升至8个，森罗万象。这是暗魔邪神虎。这是你心中最重要的，永远是天使神。我希望他不要视此为痛苦。或许吧。你我都很清楚，如果他已经死了，一定会败在天使剑下。Oke, kali ini kita akan mereview pembahasan Soul Land episode yang ke-243. Sama seperti biasa kita rekap sedikit bagian sebelumnya, di mana akhirnya dendam lama antara sekte Hautian dan juga sekte Tam berhasil dihilangkan, dan kedepannya kedua kubu atau sekte ini akan bekerja sama untuk melawan Kekaisaran Roh Pelindung. Sementara di panel selanjutnya, Tang San berpamitan dengan teman-temannya dan kali ini tujuannya adalah ke hutan pertarungan bintang. Di sisi lain, Qian Rensu akhirnya memasuki ujian yang ke-9 tahap yang pertama. Nah, seperti apakah review episode selanjutnya? Kita langsung saja masuk kepada pembahasannya. Pada awal pembahasan kita akan kembali diperlihatkan ternyata di dalam dimensi atau lokasi tempat ujian yang ke-9 ini dipenuhi dengan warna hitam laksana bintang-bintang di atas langit. Di tempat hampa tersebut tidak ada satu benda apapun, hanya hamparan luas yang tidak terhitung panjangnya sampai ke ujung mana. Sang pewaris dewa mulai bertanya-tanya sebenarnya apa sih topik atau judul dari ujian yang ke-9 kali ini. Dia juga mengingat bahwa Dewa Malaikat pernah mengatakan padanya ada 3 halangan atau rintangan yang sulit dia lalui di dalam hatinya. Maka dari itulah dia mencari dan terus mencari, dan akhirnya sedikit demi sedikit mulai tersadar. Diperlihatkan bulu emas yang ditinggalkan oleh kakeknya mulai bereaksi. Qian Rensu menyadari bahwa jangan-jangan pandangan atau rintangan yang pertama yang akan dilihatnya adalah kakeknya. Meskipun ujian yang diberikan oleh sang dewa itu benar-benar membuatnya bingung, tapi dia tetap tidak akan menyerah dikarenakan dia telah memasuki pintu penerus dewa, maka dia harus menguatkan tekad untuk melanjutkannya. Salah satu hal yang paling membuatnya bersemangat dan tetap kuat adalah tekad yang telah ditinggalkan oleh kakeknya untuk diteruskan. Setelah berjalan-jalan, akhirnya muncullah sesosok bayangan sang dewa malaikat yang sedikit tercengang dengan ketegaran dari Qian Rensu. Bahkan jauh lebih besar dibandingkan yang dia bayangkan. Pantas saja Qian Daoliu sangat tenang ketika menyerahkan semua tugas itu kepadanya. Dijelaskan, pemuja besar Qian Daoliu telah berada di kuil dewa malaikat selama bertahun-tahun. Dengan kesetiaannya dia selalu menunggu pewaris dewa akan muncul. Oleh sebab itulah, dia tidak akan menyia-nyiakan perjuangannya, maka dia pun melakukan sesuatu sebagai hal terakhir yang bisa dilakukan untuk membimbing putri atau cucu tercintanya itu demi mendapatkan tahta dewa. Diperlihatkan kali ini adalah salah satu klise yang dimana di dalamnya berisi cuplikan memori milik Qian Daoliu. Tentu hal tersebut membuat Qian Rensu semakin terharu atas pengorbanan kakeknya. Di sisi lain, kita juga akan diperlihatkan bagaimana memori masa lalu dari ketiga sajoli yaitu Qian Daoliu, Tang Chen dan juga Bo Saisi. Dijelaskan, kedua lelaki tersebut sangat kagum dan memiliki perasaan kepada wanita yang tepat berada di depannya. Tapi meskipun begitu, Bo Saisi juga belum menetapkan pilihannya siapakah yang akan dia pilih. Oleh karena itulah satu sisi Qian Daoliu selalu berharap agar perasaannya diterima.
Tapi satu sisi juga, Tang Chen terus memperkuat dirinya dengan latihan, sebab di benua ini kekuatan akan menunjukkan siapakah yang akan pantas memiliki seorang wanita yang diidamkannya. Ternyata pada saat itu benih-benih perasaan telah muncul di hati Bo Saizi. Benar saja keteguhan hati Tang Chen membuatnya mulai luluh dan merasa bahwa lelaki seperti itulah yang sangat diharapkan. Di sisi lain, kedua orang ini merupakan rival di masa lalu. Meskipun Qian Douliu sudah tidak akan bisa meneruskan posisi menjadi dewa, tapi dia tetap tidak akan menyerah begitu saja dikarenakan pertarungan mereka belum bisa ditetapkan siapakah yang akan menang dan juga kalah. Dia sangat berambisi bisa mengalahkan Tang Chen, tapi jika itu tidak bisa terjadi sampai ajal menjemput, maka dia masih bisa berharap kepada keturunannya akan mewujudkannya suatu hari nanti. Qian Rinxue melihat memori atau pandangan masa lalu yang dimiliki oleh kakeknya itu mulai tersadar bahwa ternyata sejak di masa lalu dan sudah sangat lama, sekte Haotian dan juga suku malaikat telah berselisih. Sejak saat itu juga Qian Douliu telah mengetahui takdirnya bahwa sang pewaris dewa malaikat sebentar lagi akan muncul. Seketika itu juga dia kemudian mengingat lelaki atau sosok yang bernama Tang San, dan dia pun bertekad suatu hari nanti akan membuat perhitungan dengannya. Dia sangat mengingat penghinaan yang pernah dia lakukan pada saat bertarung di kerajaan Tiando kemarin. Tidak peduli apapun itu, baik tekad kakeknya maupun tekadnya sendiri, dia tetap akan melakukannya. Nah, sementara kita kembali di lokasi hutan pertarungan bintang. Tujuan Tang San untuk masuk berburu cincin roh di hutan dikarenakan persyaratan untuk menyelesaikan ujian Dewa Laut yang ke-8, maka dia harus melatih kedua roh pelindung yang dia miliki sampai ke tingkatan 9 cincin roh. Sementara itu juga, dia harus mengumpulkan semua tulang roh dan membunuh Raja Paus Iblis Laut Dalam. Sekarang roh pelindung Palu Haotiannya sudah memiliki 3 cincin roh, dan perjalanan kali ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah cincin roh Palu Haotiannya sampai ke 8 tingkatan. Adapun permasalahan mengenai cincin roh terakhir dan juga tulang rohnya, maka dia bisa menunggu sampai Raja Paus Iblis Laut Dalam terbunuh nanti. Tang San sangat yakin bahwa binatang tersebut pasti memiliki cincin roh ratusan ribu tahun, bahkan sampai jutaan tahun, dan dia juga memiliki tulang roh. Semakin tinggi dua atribut tersebut, maka semakin tinggi juga nilai tingkatan kekuatannya. Maka di saat itulah dia sangat yakin untuk menumbangkan Aula Wuhun di masa depan. Tapi sekarang tugas yang paling penting adalah segera mengumpulkan 5 cincin roh dan menyatukannya dengan roh pelindung Palu Haotien. Kali ini untuk perburuan pertamanya, Tang San mencari binatang roh yang bertipe kekuatan dikarenakan untuk mengolah kultivasi Palu Sumeru, maka bantuan cincin roh seperti itu sangat berguna. Di saat melangkah masuk lebih dalam lagi ke pusat hutan, tiba-tiba saja benar sekali, Tang San melihat beberapa binatang roh yang berada tepat di depannya telah mati dan seperti ada efek korosif yang menggerogoti tubuhnya. Tang San langsung saja melepaskan domain kaisar biru peraknya dan membentangkan dengan luas dan terjadilah sesuatu yang mengejutkan untuk yang kedua kalinya. Setelah melepaskan domain kaisarnya, ternyata tabrakan terjadi antara medan pembunuh yang digabungkan dengan domain kaisar biru peraknya dengan medan lain yang dimiliki oleh binatang roh yang tepat berada di depan Tang San. Tang San merasakan bahwa domain yang dimiliki oleh binatang buas kali ini adalah bersifat kegelapan. Menurut pemahamannya di dunia binatang roh, hanya binatang roh tingkat tertinggi yang memiliki domain tertentu, dan bahkan mereka tidak akan bisa membangkitkan domain mereka sendiri jika tidak melalui kultivasi selama ratusan tahun. Jadi di dunia roh ini, baik manusia maupun binatang roh semuanya harus memiliki basis kultivasi untuk meningkatkan kekuatannya. Dengan cepat Tang San langsung saja memprediksikan bahwa binatang roh yang tepat berada di depannya kali ini memiliki basis kultivasi 65.000 tahun sampai 68.000 tahun. Tapi dia tentu tidak khawatir dengan aura kegelapan seperti itu, dikarenakan Trisula Dewa Lautnya memiliki sifat yang berkombinasi dengan air serta cahaya, maka tentu bisa melawan domain kegelapan meskipun tingkatannya sangatlah tinggi. Beberapa kabut hitam mulai menyebar di sekitaran pepohonan. Beberapa pohon tumbang dikarenakan tubuh raksasanya yang terus berjalan maju.
Dengan keberadaan binatang roh yang pertama yang ditemukan oleh Tang San kali ini membuatnya sedikit terkejut. Bahkan dengan basis kultivasi sekitaran 60.000 tahunnya itu, dia sudah memiliki medan dan juga domain tersendiri. Kekuatannya diyakinkan tidak kalah dengan kera raksasa Titan dan juga sanca banteng biru. Dan tiba-tiba saja, 这是暗魔邪神虎，其实力应该不亚于泰坦。 benar sekali, dari penjelasan novelnya itu adalah Dewa Iblis Harimau Hitam. Ukurannya jika kita lihat dari sini guys ya, memang tidak kecil. Tubuhnya bahkan hampir seukuran dengan Daming dan juga Erming. Pokoknya raksasa banget lah. Nah, setelah kita melihat sedikit cuplikan Tang San, maka kita pun dikembalikan di panel yang terakhir, tepatnya di dalam memori atau ingatan Qian Daoliu yang dilihat oleh Qian Rensu. Dalam posisi kedua lelaki ini sepertinya sangat mengharapkan Bo Seishi sebagai pendamping hidupnya. Bahkan pada mulanya sang pewaris Dewa Laut ini memberikan alasan bahwa level 100 merupakan angka untuk mendapatkan cintanya. Tapi ternyata Qian Daoliu menyadarinya bahwa itu hanyalah alasan semata. Tapi berbeda dengan Tang Chen, justru dia menganggapnya sebagai hal yang serius. Oleh sebab itulah tidak ada yang tahu kepergiannya kali ini apakah dia ingin menembus peringkat 100 atau justru menyerah untuk mendapatkan hati Bo Seishi. Dikarenakan sebenarnya Tang Chen tidak tahu tanggungan sebesar apa yang didapatkan oleh dua orang ini sebagai pemuja besar dewa. Tapi dengan hal itulah membuatnya sangat iri. Dikarenakan dia bisa terbebas dan tidak terikat dengan takdir apapun, dia bisa mengejar kehidupan yang dia inginkan sesuka hatinya. Mendengarkan perkataan tersebut, Qian Daoliu paham bahwa jika dia ingin mengubah takdirnya seperti Tang Chen, maka Bo Seishi bisa pergi dengannya. Awalnya Bo Seishi sangat mengerti posisinya, bahwa meskipun dia mengharapkan hal tersebut, tapi saat ini dia telah berada di tempat yang paling dekat dengan dewa, menerima perlindungan dari sang dewa, dan sudah seharusnya dia membalas jasa-jasa tersebut. Begitupun dengan Qian Daoliu sebagai pemuja besar dewa malaikat tentu memiliki harapan yang sama. Dia memikul tanggung jawab yang sangat besar dan sampai kapanpun dia tidak akan pernah meninggalkannya. Itu jugalah yang membuatnya mengerti mengapa Bo Seishi tidak memberitahukan Tang Chen cara menjadi penerus dewa pelindung. Dikarenakan dia tidak ingin lelaki yang diidamkannya itu terikat dengan tugas seperti itu. Jika Tang Chen harus menanggung kematian orang yang dicintainya dan hidup menderita, itu sangatlah kejam. Meskipun Bo Seishi dan juga Qian Daoliu selamanya tidak akan mungkin menjadi dewa, tapi mereka berdua akhirnya tahu bahwa kesulitan dan juga kesepian di jalan itu sangatlah jelas. Begitupun dengan Qian Daoliu yakin bahwa suatu hari nanti penerus yang dia pilih dan mengambil jalan dewa, maka hanya satu harapan terbesarnya adalah dia tidak menganggap hal itu sebagai penderitaan, melainkan bertekad untuk menjalaninya sambil memikul semua beban dan tanggung jawab itu. Meskipun tugas tersebut dia tidak bisa lepaskan begitu saja, tapi jika ada harapan untuk perubahan di masa depan, maka dia akan melakukan apapun untuknya. 而是带着我无法放下的责任，我选择的继承人也要踏上那条成神之路的话， 您放心吧，爷爷。 Qian Rensu yang melihat kilas balik dari masa lalu itu kemudian mulai bertekad untuk membawa harapan kakeknya dan menjalaninya dengan sekuat tenaga. Meskipun itu sangat sulit baginya, tapi dia tetap akan menjadi yang terkuat di dunia dan mengalahkan Tang Chen suatu saat nanti. Jika dia sudah mati dan terkalahkan, maka selanjutnya adalah keturunan-keturunannya akan terkalahkan di bawah pedang malaikat. Nah, seperti itulah review pembahasan episode yang ke-243. Ini semuanya ada di novelnya guys ya, cuma Mimin tidak bisa prediksikan akan jatuh di episode keberapa. Tapi setelah kita melihat episode yang ke-243 ini, Mimin bisa katakan sebagian besarnya ada di novelnya. Di mana Qian Daoliu memperlihatkan kilas balik masa lalunya bersama Bo Seishi dan juga Tang Chen. Maka pada saat itulah meskipun dia tidak bisa mendapatkan tahta dewa malaikat, tapi keturunan-keturunannya masih bisa. Oleh sebab itulah Qian Rensu berjanji akan meneruskan tekad dan juga harapan dari Qian Daoliu, termasuk di dalamnya untuk membunuh Tang Chen. Seperti itulah guys ya, semoga kalian suka dengan pembahasan versi Mimin, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menontonnya sampai habis, dan kita akan bertemu lagi di next pembahasan.